Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior, pakar-pakar dan susu. Hari ini saya ingin sedikit berbagi informasi masalah perawatan sistem pestisida dari perawatan cabai itu sendiri. Silakan disimak. Umumnya petani itu dibagi menjadi 3. Itu yang perlu kita ketahui. 1. Petani konvensional atau anorganik. Kedua, petani semi organik. Dan yang ketiga, petani organik. Untuk kali ini kita akan bahas yang nomor 1, petani konvensional atau anorganik. Agar lebih dipahami dan mudah untuk diingat, kita bahas dulu petani konvensional menggunakan pupuk pestisida, bakterisida, akarisida, fungisida, semuanya kimia. Sampai di sini paham? Kemudian dari keempat unsur ini dia terbagi lagi sifat kerja. 1. Kontak. 2. Sistemik. 3. Akarisida. Yang keempat, translaminar. Cara kerja obat kimia umumnya 4 ini. Kontak, kalau kita pakai kena, mati. Sistemik, biarpun pada saat kita menyemprot dia tidak ada di sana, apabila dia datang ke sana dan terkena racun sistem ini, insya Allah mati. Akarisida ini kalau saya bilang seperti joker. Dia bisa gabung ke kontak, bisa sistemik, bisa translaminar, dia ngikut. Disinilah keunggulan akarisida. Kemudian translaminar. Translaminar itu dia sistem kerjanya masuk ke dalam jaringan tubuh, jaringan batang tanaman kita, sehingga membantu pengobatan, pertahanan dari dalam. Kalau dokter itu dibilangnya obat dalam, sedangkan sejenis salep dan lain-lain itu obat luar. Itu cara kerjanya. Untuk kali ini saya akan kasih trik penanggulangan masalah ulat. Begini, kita harus tahu dulu ulat itu mempunyai siklus metamorfosis yang sempurna. Dia keluarga dari ordo Lepidoptera. Siklus hidup mereka berawal dari telur. Dari telur berubah menjadi ulat atau larva. Dari larva mereka berubah menjadi kepompong atau pupa.
Dari kepompong mereka baru dewasa dan berkembang biak menjadi kupu-kupu. Sekarang sih begini, 1 telur, 2 ulat, 3 kepompong, 4 dewasa. Sasaran mana yang akan kita serang? Ini untuk penanggulangan masalah ulat. Contoh, saya kasih contoh sedikit. Seandainya kita menggunakan bahan aktif seperti mitomil, apakah mitomil bisa membunuh telur, ulat, kepompong, atau dewasa? Mitomil lebih cenderung ke dewasa. Kemudian mitomil bisa kita lanjutkan atau kita tambahkan dengan bahan-bahan yang lain yang bersifat sistemik, akarsida maupun translaminar. Mitomil ini kontak. 1 poin kita sudah dapatkan. Nah, untuk sementara ini perlu diketahui juga, mitomil itu contoh ya. Saya nggak bilang masalah merek apa. Ini bukan masalah merek, tapi sebuah ilmu. Cara mitomil lanet, kita bilang lanet. Lanet punya 2 produk, merah dan hijau. Silakan kalau ada di rumah coba dilihat. Merah itu mitomilnya berapa? 25%. Yang lanet hijau itu punya kandungan 40% mitomil. Artinya apa? Kalau kita ingin menggunakan lanet ini atau mitomil ini secara bijak, gunakanlah dulu yang merah. Dia berkadar 25%. Kalau dianggap tidak mampu, baru naikkan ke lanet hijau. Dia baru di 40%. Setelah kita naikkan tapi tidak sanggup lagi, kita harus naikkan lagi. Kemana? Contoh, ini contoh nih, Polidor. Bahan aktifnya apa? Lambda cyhalothrin. Dari sini dia sudah berubah bahan aktif dari mitomil ke lambda cyhalothrin. Artinya mitomil kita tidak pakai lagi, lambda cyhalothrin yang kita pakai. Bagaimana kalau seandainya terjadi resisten? Resisten dan tidak itu tergantung kita. Upayakan setiap 2 kali penggunaan ganti obat, tapi jangan di level yang lebih tinggi, setara. Lambda cyhalothrin dan mitomil itu masih mengimbang, mereka setara, artinya bisa digunakan untuk rolling. Tapi ini sifatnya semua kontak. Kemudian kita bicara masalah 2 obat ini dulu. Seandainya, bagaimana kalau seandainya keduanya ini kita campur, Bang? Kalau untuk dicampur, mereka sama sistem kerjanya. Mereka kontak dan kontak. Sifat kontak atau sifat obat, kontak dan kontak tidak bisa ditemukan. Harusnya 1 kontak, 1 sistemik. Itu sistem kerjanya. Kalau tidak seperti itu, bakal kewalahan kita. Saya yakin berapa tingkat yang diberikan obat itu tidak akan bakalan sanggup. Artinya apa? Kita tidak bijak dalam penggunaan obat. Bisa tidak, Bang? Kalau saya menggunakan lanet, dalam artian bahan aktifnya mitomil, produk apa saja,
bukan berarti lanen ini, cuma Mitomil. Kemudian saya menggunakan yang lebih tinggi dari itu bang. Kita bilang lah sejenis Pirtaco misalnya, Endor atau apa, bisa. Tapi coba berpikir, ini biasa setelah kita menggunakan obat yang lebih keras dari ini, lebih kuat dari ini. Kalau sempat tidak mampu lagi, kamu mau cari obat apa? Nanti kamu kewalahan. Obat yang seharusnya kita gunakan itu, kita harus tahu dari bahan aktif. Dan disinilah kesalahan petani kita. Merek dagang itu banyak. Tidak hanya 1, 2, dan 3. Banyak macamnya dari berbagai macam produk merek dagang. Nah, kembali ke obat. Perolingan 2 obat ini bisa kita gunakan. Seandainya Mitomil semprot hari ini, 3 hari ke depan ganti Polidor. 3 hari berikutnya lagi ganti Mitomil. 3 hari ke depannya lagi ganti Polidor. Itu sistem perolingan dan insya Allah tidak kebal. Kemudian mereka ini harus ditemani. Contoh, ini salah satu obatnya. Saya kasih Marsal. Marsal itu sistemik. Pada dasarnya dia bekerja secara sistemik. Dia mengganggu sistem reproduksi. Bahan aktifnya karbosulfan. Mereka inilah yang bekerja. Bisa Mitomil gabung karbosulfan, berarti kontak sistemik. Sekitar kelang 2 hari digunakan lagi lambda sialotrin ditambah karbosulfan, bisa. Atau saya kasih alternatif berikutnya lagi, upload tulisannya sebegitu. Bahan aktifnya buprofezin, salah. Dia sistemnya ini membekukan telur, merusak sistem telur. Jadi dari rentetan ini, yang sini aja ya, kita sudah punya. Sempat dewasa bertelur, dia dirusak dengan buprofezin. Sempat dia sudah menjadi ulat, yang tukang bunuhnya siapa? Tukang rusaknya siapa? Polidor, lambda sialotrin. Kemudian kepompong, yang tukang bunuhnya Mitomil. Kemudian kalau seandainya untuk menjaga agar tidak berkembang biak lagi, ini rata-rata kalau Marsal ini atau karbosulfan ini bekerja untuk membunuh kupu-kupu dan belalang dewasa yang mau bertelur. Ini tugas Marsal ini. Sedangkan upload berfungsi untuk apabila dia sempat bertelur, dia yang tukang merusak telur itu. Artinya apa? Indukan dibunuh, sempat ada telur dibekukan. Apabila ada ulat di sana dibunuh, artinya siklus hidupnya bisa kita tangani. Itu cara umum menurut pemahaman saya. Tapi bagaimana penggunaannya, Bang? Bisa. Hari ini kamu gunakan Polidor dan Marsal. 3 hari ke depan kamu gunakan upload sama lanen. Mereka tidak bertentangan. Karena ada satu bersifat kontak dan satu bersifat sistemik. Kajiannya seperti itu. Petani kita, maaf bagi yang senior, yang sudah tahu, tapi kita cuma memberitahu yang belum tahu. Petani kita sekarang, banyak petani yang
otodidak. Artinya apa? Kalau dibilang ini obat bagus, mereka pasti bagus, kata mereka. Pada dasarnya bukan seperti itu. Hal pertama yang mereka harus ketahui adalah sifat. Sifat dari obat tersebut bekerja seperti apa dan apa bahan aktifnya. Itu yang utama. Saya kasih contoh sedikit saja. Contoh. Sedikit saya kasih contoh. Kenapa kita harus mengenal bahan aktif? Ada efek di sini yang harus saya ceritakan. Contoh, kita punya obat namanya, merek dagangnya Rizotin. Kemudian kita punya obat lagi yang namanya, kita bilanglah Postin. Kemudian kita punya obat lagi Alpatrin. Kemudian kita punya lagi obat Simbus. Kemudian kita punya obat lagi Vektor. Dua, 4, 5 obat. Kalau hari ini teman kita yang satu bilang obat ini bagus, kita pakai ini, harganya berapa? Kita bilang lah, saya nggak tahu nih harganya berapa nih, kita bilang 50.000. Karena kita di dalam lahan kita terlalu banyak ulat. Kita belilah obat ini 50.000. Kemudian setelah kita coba, ternyata tidak sanggup obat ini. Kira-kira begitu. Kita bertemu kawan yang lain lagi, dia bilang, ada obat bagus bang, apa itu? Postin. Kita beli lagi Postin. Kita anggap apa? Harganya 50.000. Kita bilang 50.000 lah, saya nggak tahu harganya berapa ini. Kemudian datang lagi yang satu lagi. Setelah pengaplikasian Postin ini tidak sanggup, kita pasti cari obat lain dong. Bertemu lagi kawan tetangga, dia bilang ada obat bagus lagi untuk ulat itu. Apa? Alpatrin. Kita beli lagi Alpatrin. Kita bilang 50.000. Kemudian setelah ini kita coba, tidak juga sanggup, ulat ini tidak mati. Akhirnya apa? Ketemu lagi kawan masa SD, dia bilang, saya dulu pernah nanam cabai, obat saya apa? Simbus, katanya kan. Kita beli lagi Simbus. Kita bilang harganya 50.000. Saya nggak tahu, jelas saya nggak tahu harganya ini. Kemudian setelah kita aplikasikan ke tanaman, ulat masih saja di sana. Mungkin pertimbangannya lokasi sana kan sudah resisten. Mungkin Anda pernah menggunakan obat yang lebih tinggi dari ini golongannya. Ada lagi yang bilang, wah saya dulu pakai Vektor bang. Oke, kita beli Vektor. Kita bilang lah harganya 50.000. 245 dari obat ini, 5 biji ini kita sudah coba semua. Pertanyaan saya satu. Disinilah kegunaan kita harus tahu bahan aktif dari setiap obat yang kita gunakan. Kenapa? Boleh dicek 5 obat ini dan masih banyak obat-obat yang lain, bahan aktifnya Sipemetrin. Inilah bahan aktifnya. Sedangkan uang kita sudah keluar 250.000 rupiah. Hama ulat tidak mati. Ya, itu saja sebagai referensi. Terima kasih. Jadi kalau begini sistem berpikir petani kita, saya berani bilang, ini contoh cuma sekedar Sipemetrin, sudah keluar modal 250.000. Cuma untuk ngatasi ulat, sedangkan di atas ini masih banyak golongan di atas ini. Akan kita coba semua, sedangkan kita tidak paham dengan bahan aktif. Jujur,
modal sekarung pun habis. Itu saja saran dari saya. Terima kasih.